One, two, three. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rahinur Aisyah, NIM 2014070084 dari kelas PGMIB. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Dengar baik-baik ya penjelasan berikut ini. Apa sih barisan geometri itu? Coba simak dulu nih barisan geometri ini. Ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Kita lihat barisan ini. Barisan, ingat ya, barisan itu ada pola tertentu. Ternyata polanya kita temukan bahwa dia selalu dikali 2. Kalau ini selalu dikali 2, perbandingannya berarti sama ya atau tetap. Perbandingan itu disebut rasio atau dilambangkan R. Nah, perbandingannya tadi 2, jadi R-nya itu 2. Barisan bilangan yang memiliki perbandingan sama antar dua suku yang berurutan, nah itu disebut barisan geometri. Jadi bedanya kalau aritmatika yang telah dijelaskan oleh teman kita Lucia, aritmatika itu selisihnya yang sama, kalau geometri perbandingannya yang sama. Atau aritmatika disebut B, kalau geometri disebut R. Nih gambarnya seperti ini. Kalau ada U1, U2, U3 sampai UN itu barisan geometri, rasionya itu sama tetap, maka rumus suku KN-nya atau UN-nya sama dengan A dikali R N min 1. Jadi dikali ya. Kalau pada aritmatika kan ditambah, A ditambah. Nah ini dikali. Terus bedanya lagi kalau geometri R-nya berpangkat N-1. Kemudian rumus barisan geometri ini kita coba sajikan barisan bilangan sebagai contoh, yaitu yang pertama 3,6,12,24,48, yang kedua 2,10,50,250,1250, dan yang terakhir 108,36,12,4,4/3. Nah, kita lihat contoh barisan yang pertama 3,6,12,24 dan 0,48. Kita harus temukan keteraturan dari bilangan ini. Nah, kemarin kalau barisan aritmatika kita temukan keteraturannya adalah ya bedanya tetap ya, jadi dari suku ke suku berikutnya ditambah atau dikurangi. Nah, kita lihat dari barisan ini antara 3 ke 6 itu kita dapatkan selisihnya atau perbandingannya sama-sama dikali 2. Begitu juga 6 ke 12 sama-sama dikali 2. Nah, perbandingan ini atau kita sebut sebagai rasio atau disebutkan dengan R. Untuk barisan yang kedua ini pasti kita bisa menebak langsung antara 2 ke 10 dikali berapa ya, 2 dikali berapa ya, hasilnya 10. Nah, kita dapatkan yaitu 2 dikali 5 yaitu 10, dan begitu juga seterusnya 10 ke 50 dan seterusnya. Nah, perbandingan ini juga kita disebut rasio atau kita sebutkan. Lanjutnya barisan yang ketiga ini yaitu 108, 36, 12 dan seterusnya. Nah, untuk mencari rasio ini ada cara lain yaitu U2 dibagi U1 atau suku setelah dibagi suku sebelum. Nah, kita dapatkan 1/3 karena 36/108 sama-sama bagi 36 dapat 1/3. Nah, 1/3 ini kita sebut sebagai rasio atau dilambangkan dengan R. Nah, untuk mempermudah, untuk memperjelas rumus, nah kita dapatkan bahwa bilangan 3, 6, 12 perbandingannya 2. Kita umumkan, simbolkan U1, U2, U3, U4. Nah, perbandingan antara U1 ke U2, U3 dan itu disebut dengan R. Nah, kita sama-sama ketahui dikali perkalian atau kali 2 ini kita peroleh dari 3 dengan bilangan 6, karena 3 dikali 2 6, 6 dikali 2 12, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk mencari R ini
kita dapatkan perbandingan 2/1 atau bisa juga dengan 2U3/U2 dan seterusnya. Nah, kita dapat artikan UN per UN dikurang 1. U1 sama dengan A, itu sama dengan suku pertama. Nah, untuk U2 yaitu A dikali R. Nah, kita masukkan dalam rumus UN per UN kurang 1. Misalkan U-nya 2, berarti U2 per U2 dikurang 1 dan seterusnya. Kita peroleh rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, itulah sedikit perbedaannya. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Nah, diketahui suku pertama yaitu 3, A sama dengan 3. Nah, perbandingannya yaitu sama-sama dikali 2, R sama dengan 2. Nah, yang ditanya suku ke-10. Nah, dilambangkan N sama dengan 10. Yang dicari yaitu atau yang ditanya U10. Nah, berapa kok U10? Nah, kita masukkan dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kita masukkan U10 sama dengan 3A R2 N10 dikurang 1. Nah, 3 dikali 2 pangkat 9, 2 pangkat 9 512. Jadi kita kalikan 3 jadi 1536. Nah, suku ke-10 dari barisan geometri yaitu 1536. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu suku ke-6 suatu barisan geometri adalah 64 dan suku kedua adalah 4. Tentukan suku ke-10. Nah, kita tulis dulu rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kita ketahui suku ke-6 yaitu 64 sama dengan A kali R pangkat N-nya 6. Kita tuliskan 6 jadi A kali R pangkat 6-1, sehingga 64 sama dengan A kali R pangkat 5. Selanjutnya suku kedua yaitu 4 sama dengan A kali R pangkat 2 dikurang 1, sehingga 4 sama dengan A kali R pangkat 1. Pada aritmatika penyelesaian seperti ini kita kurangkan karena bentuknya penjumlahan. Kalau ini kan perkalian, maka untuk penyelesaiannya kita bagi. Nah, 64 dibagi 4 yaitu 16. A bagi A sama dengan 1. R pangkat 5 dibagi R pangkat 1 yaitu R pangkat 4. Karena pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangkan. Nah, 16 itu berapa pangkat 4? Oh, jadi 2 pangkat 4. Nah, R-nya jadinya 2, sehingga R-nya sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan maupun persamaan 1 atau 2. Nah, lebih mudah kita ambil persamaan 2. 4 sama dengan A dikali R pangkat 1. 4 sama dengan A dikali R-nya sudah diketahui 2. A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, A sudah diketahui, R sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, A-nya 2, R-nya 2, N-nya 10. Nah, jadinya 2 dikali 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 512. Kita kali 2 sehingga jadinya 1024. Suku ke-10 atau U10 sama dengan 1024. Nah, kita lihat lagi nih, namanya warisan itu susunan bilangan. Maka kalau penjumlahan kita sebut dengan deret geometri. Maka deret geometri adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Kalau deret geometrinya U1, U2 sampai UN, maka dia merupakan penjumlahan suku-suku barisan geometri. Nah, rumusnya kalau deret itu pakai SN, yaitu jumlah N suku pertama. Yang jadi pembedanya yaitu rasionya, yaitu untuk rasio lebih dari 1, rumusnya SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Dan untuk R kurang dari 1 untuk pecahan atau bilang negatif, rumusnya SN sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N
bagi 1 kurang R. Selanjutnya contoh soal tentang deret geometri, yaitu diketahui deret geometri 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut. Nah, diketahui A sama dengan 16. Karena suku pertama 16, rasionya suku setelah dibagi suku sebelum. Suku setelah 8 dibagi 16, hasilnya 1/2. 1/2 dikali 8, 22 kali 4, itulah perbandingan dari deret tersebut. N sama dengan 8. Nah, pertanyaannya S8 berapa? Karena rasionya kecil dari 1, kita ambil rumus Sn sama dengan R kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Kita masukkan dalam rumus S8 sama dengan 16 dikali 1 dikurang 1/2 dipangkat 8 dibagi 1 dikurang 1/2. Samakan penyebut masing-masing. Yang di atas sama-sama penyebutnya 256, yang di bawah sama-sama penyebutnya 2. Nah, yang di atas 256 dikurang 1 yaitu 255. Nah, kita sederhanakan atau kita kalikan 16 dibagi 256 yaitu hasilnya 16. 255 dibagi 16. Selanjutnya yang di bawah 2/2 dikurang 1/2. 2 dikurang 1 sama dengan 1/2. Nah, karena dia bentuk pembagian, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 255 dibagi 16 kali 2/1, jadi hasilnya 255 bagi 8. Nah, itulah. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.